Adapun kompetensi dasarnya 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di materi sebelumnya, kita udah bahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks prosedur. Kali ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur. 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. A. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. B. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut, atau kalau tidak urut disebut tips. Nah, mari kita baca dan simak teks prosedur berikut ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 83 sampai 84. Teks pertama, cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul. Pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal atau yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh atau siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri, agar hasil permainan lebih baik. Penutupnya, selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Kemudian teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Adapun bahan-bahannya, pertama, 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Berikutnya, 600 cc air. Langkah-langkahnya, 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 5. Minum selagi hangat. 2. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan. A. Kalimat perintah pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. B.
Selain kalimat perintah, juga diberikan saran atau larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. C. Penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, sebelum kita masuk daftar penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, atau larangan, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari kalimat perintah dan kalimat saran. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat saran atau larangan biasanya menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain. A. Daftarlah penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, atau larangan. Perhatikan tabel di bawah ini. Teks pertama, cara memainkan angklung. Nah, perhatikan kata yang dilingkari. Adapun kalimat perintah pada teks pertama, 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. 2. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal atau yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Berikutnya, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Berikutnya, posisikan angklung yang dipegang tegak dan searah dengan tubuh. Berikutnya, pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal. Berikutnya kalimat saran pada teks pertama, cara memainkan angklung. Pertama, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Kemudian, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Berikutnya, teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Adapun kalimat perintah pada teks tersebut, 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Berikutnya, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Berikutnya, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Kalimat perintah berikutnya, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya, sehingga air tersisa 300 cc. Berikutnya, kalimat saran pada teks kedua. Minum selagi hangat. B. Daftarkan penggunaan kata yang menggunakan ukuran. Tabel pertama, cara memainkan angklung. Pertama, jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh atau siku kanan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Berikutnya, sewaktu angklung digetarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Tabel berikutnya, cara membuat obat tradisional insomnia. Kata yang menggunakan ukuran. Pertama, 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. 600 cc air. 3. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Terakhir, air tersisa 300 cc. 3. Mengidentifikasi jenis teks prosedur. A. Cara melakukan sesuatu. B. Cara membuat sesuatu. C. Cara memainkan sesuatu. Untuk penjelasannya ada di video sebelumnya.
Sekian dulu ya video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.